Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih banyak teman-teman udah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk bersama-sama merayakan buku terbaru Safa Nurhan, Hidup Bersama Laut. Mari kita tepuk tangan dulu buat Safa Nurhan. Boleh jadi MC, boleh. Ya, mungkin sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh MC ya. Kalau hari ini saya Muhammad Hambali, biasa dipanggil Aang. Kemudian Kak Hamidah, biasa dipanggil Mida. Hari ini kami berdua akan menemani Safa Nurhan untuk cerita-cerita tentang laut, tentang esai-esai yang dia tulis di bukunya. Mungkin sebelum tanya yang berat-berat, aku ingin sharing dulu tentang pertemuan aku dengan Safar. Aku ketemu Safar itu kurang lebih tahun 2001 atau 2002 ya Far ya? 21 kan. 2001 di Jakarta Timur, Atelier. Ketika tahu dia bilang dari Banggai, jujur itu sesuatu yang asing buat aku gitu. Kayaknya selama aku sekolah atau mengenyam pendidikan itu nggak pernah dengar kata Banggai gitu. Nggak tahu ya kalau teman-teman gitu. Kalau dari aku pribadi, kayaknya aku baru tahu ada Banggai itu dari Safar. Barulah dari situ aku lihat map, ternyata Banggai itu di Sulawesi. Tepatnya Sulawesi apa, Far? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oke. Nah, dari sana kemudian aku tahu kalau ternyata Safar itu seorang penulis. Waktu itu dia sudah menerbitkan cerpen-cerpen tentang laut. Nelayan itu berhenti melaut. Kemudian dia juga menerbitkan novelnya Siapa Bilang Pelaut Mata Keranjang. Dan sekarang Safar menerbitkan kumpulan esainya. Nah, untuk mengawali obrolan hari ini, aku pengen dengar cerita Safar yang mungkin sudah 5 tahun lebih ya Far ya, tinggal di Jakarta, Ya. meninggalkan lautan Banggai. Aku pengen tanya Far, apa sih pengalaman masa kecil kamu berhubungan dengan laut dan masyarakat pesisir di sana yang ketika kamu sekarang sudah di Jakarta itu sering kamu ingat atau membekas sampai sekarang kamu dewasa? Sebenarnya mungkin kalau saya bilang kayak gini, seolah-olah saya itu menafikan pengalaman masa kecil saya gitu. Tapi sejujurnya saya tidak terlalu merindukan hal-hal itu. Bisa jadi itu karena masa kecil saya itu berpindah-pindah gitu. Misalnya dari saya lahir sampai di kelas 2 SD, saya itu tinggal di suatu pulau namanya Desa Pasubebe. Terus pindah lagi di pulau di namanya Dusun Nendek, tapi dia pulau tersendiri gitu. Itu 2 tahun lebih gitu. Terus pindah lagi ke Pasubebe gitu. Terus pindah lagi sampai SD, lulus SD itu di Pulau Sonit. Itu latar belakang dalam novelku, latar cerita dalam novelku. Pulau Masoni. Terus SMP aku pindah di pulau namanya Desa Kasuari. Baru dari SMP sampai SMA itu baru ke kabupaten. Kemungkinan karena itu juga saya tidak terlalu rindu dengan atau mengenang masa-masa yang, maksudnya ada orang yang tidak bisa mau meninggalkan kampungnya, atau kalau di perantauan dia akan mengingat masa itu gitu. Maksudnya mengingat, wah saya itu harus tiap tahun harus pulang gitu. Saya tidak punya komitmen seperti itu gitu, tidak punya rasa kepemilikan seperti itu. Tapi kalau macam ditanya apakah ada masa-masa laut itu, ya saya seperti anak kecil pada umumnya, saya pergi ke pagi hari pergi ke laut, mandi istilahnya saya itu, berenang.
atau menuju sore mandi gitu. Tapi ada satu masa di mana saya itu jadi di Pulau Sonit itu petani rumput laut. Nah, ada di masa di mana ketika musim kencang, rumput laut itu tidak bisa bertahan di tali-talinya, akhirnya jatuh ke dasar. Nah, petani-petani ini itu tidak lagi mau ambil. Nah, kami anak-anak kecil yang kelas 5 SD, 6 SD atau SMP, bukan SMP, orang yang tidak lagi yang hanya lulus SD saja, itu mengambil rumput laut yang ada di dasar laut itu. Nah, saya itu kelas 5 SD bisa beli sepeda warna hitam sekitar sejuta lebih. Itu kayaknya sepeda paling mahal deh di kampungku itu. Hanya karena hasil dari rumput laut. Sampan yang saya pakai bukan sampannya saya atau punya bapak, itu sampan minjam aja. Jadi sampan ada di pantai, dan saya bilang punya siapa? Saya pinjam ya. Bawa pergi ke laut. Habis itu nyelam bukan kacamata yang kita beli di toko. Jadi di suku Bajo itu ada kacamata air laut itu kacamata nyelam yang dirakit sendiri. Jadi dari kayu dirapiin apa semua jadi kaca mata yang kayak gini yang rapi sekali tuh. Kalau itu pas aja tuh, dan antara kaca yang satu dengan yang ini itu ada taliban seperti taliban gitu. Itu kami pinjam aja, paman-paman punya paman-paman ada situ. Saya bahkan tidak ingat kapan saya bisa berenang. Awal bisa berenang. Awal bisa berenang saya tidak ingat. Makanya kalau saya tanya bagaimana cara berenang, saya tidak tahu. cara belajar berenang saya tidak tahu. Nanti ya pas ngajarin keponakan namanya Aisyah itu baru saya cek di YouTube. Oh begini cara melatih orang berenang gitu. Pada saat saya bisa berenang itu tidak ada, itu secara otomatis bisa berenang. Makanya pada saat saya SMP pergi ke kabupaten, ada teman saya yang tidak bisa berenang, saya kaget gitu. Kamu tidak bisa berenang gitu. Masa tidak bisa? Itu sebuah kekagetan yang tidak bisa. Maka sampai sekarang saya masih agak heran dengan istri saya itu tidak bisa berenang gitu. Dan satu rumah di Rawamangun tidak bisa berenang. Bayangkan kalau ada satu kapal gitu, hanya saya yang bisa berenang gitu, yang lain tidak bisa gitu ya. Padahal ya mungkin karena saya itu ya tadi di pesisir apa semua. Sebenarnya saya itu tidak tahu dengan sejarah saya sebenarnya. Pada saat sejarah Bajo misalnya ya. Jadi pada saat saya tinggal di Jogja, yang saya cari itu sejarah asal saya. Dan saya menemukan satu karya yang sering saya baca, yang nengok sedikit-sedikit baca semua baru diulang-ulang apa semua itu orang Bajo. Karya dari Prancis, etnograf istilahnya ya, antropolog dari Prancis namanya Francois Robert Jacot. Dia sekitar 6 atau 7 tahun tinggal di suku Bajo, kampung Bajo di Gorontalo. Dalam ceritanya itu, dalam cerita bukunya, dalam epilog atau prolog, dia pada saat balik ke Prancis, dia itu geger budaya. Jadi selama 7 tahun dia di Gorontalo, pas dia balik di Prancis di kampungnya, itu dia geger budaya karena dia sudah merasakan mungkin mengalami atau imersi ke orang-orang Bajo di Gorontalo. Nah, saya itu merasakan tidak tahu asal usul kami gitu. Kami di dalam dongeng-dongeng kami itu dongeng-dongeng orang tua dibilang kami asal usul kami itu dari Johor. Sementara kalau cari jejak sejarah Bajo di Johor nggak ada gitu. Hanya orang laut aja. Jadi ada suku orang laut. Johor Malaysia di Selat Melaka, di Semenanjung. Kalau orang Malaysia bilang Semenanjung. Sementara orang Bajo tidak ada di sana. Kalau cari jejaknya orang Bajo yang ada di Laut Sulawesi antara Filipina Selatan dengan Brunei dan Sabah di Kalimantan, di Borneo dan di Sulawesi Utara. Nah, itu yang bikin saya mencari
Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya tulis. Jadi ada kenang-kenangan misalnya mandi safar di satu kampung, di kampung Sonit itu, Mas Sonit. Kami ada tiap bulan safar itu ada mandi safar. Karena saya bernama Safar pada saat itu, saya merasa, oh saya dirayakan ternyata. Padahal bukan itu ya, begonya orang ya. Ternyata itu adalah perayaan bulan Safar kalender Islam gitu. Nah, sekitar 3 tahun yang lalu, saya tanya bapak gitu, apa masih ada apa perayaan itu? Katanya sudah tidak ada gitu. Nah, pas saya baca buku orang Bugis, Pelras bilang mandi safar itu berasal dari orang Bugis gitu. Jadi memori-memori masa kecilku itu saya kaitkan dengan literatur-literatur yang ada yang saya baca gitu. Misalnya juga orang Bajo itu selalu ada di kampung Bajo pasti ada orang Bugis. Sementara sebaliknya enggak. Di kampung Bugis itu tidak ada orang Bajo. Sementara orang Bajo pasti ada orang Bugis di situ. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi dan saya selalu menemukan hal-hal seperti itu dalam literatur yang saya baca dan karena saya cari gitu ya. Misalnya juga suku Bajo yang mencari taripang di laut utara Australia. Kalau dalam literatur kan banyak menyebut itu dari Bugis atau Makassar gitu. Tetapi ada satu suku yang kadang-kadang disebut, kadang-kadang tidak, yaitu suku Bajo. Jadi Bugis, Bugis, Makassar, dan Mandar dan Bajo itu sering ke laut ke utara Australia. Yang sebelum orang Eropa datang, orang 3-4 Bugis, 4 suku ini sering mondar-mandir beli taripang. Yang mana taripang ini akan dibeli oleh orang Cina sebelum perang Makassar di tahun 1600-an. Hal-hal seperti itu. Jadi saya mencari hal seperti itu. Atau yang terbaru lah yang sering saya bilang masalah Indonesia Timur itu. Indonesia Timur ini siapa sih mengadakan gitu? Dan kenapa teman-teman yang dari Timur juga itu merasa bangga dengan Indonesia Timur itu? Tapi di satu sisi Indonesia Timur itu juga menjadi stigma yang saya rasakan. Jadi saya ada di dua dunia yang mana ketika saya bertemu teman-teman yang dari Maluku misalnya, dari NTT itu bangga dengan ketimurannya dia. Tapi kalau saya ketemu dengan teman-teman Sulawesi juga ada beberapa itu merasa tidak suka dengan ketimuran itu, dengan penyebutan Indonesia Timur itu. Karena ada stigma, ada di satu sisi ada kebanggaan, di satu sisi merasakan ada stigmatisasi di situ. Dan saya cari ternyata di kesimpulan dangkal saya menemukan bahwa ternyata Indonesia Timur itu karena ada di masa istilah bersiap atau agresi militer 2 atau 1 ya. Jadi Indonesia merdeka 45, di Malino ada Kongres Malino yang mana Presiden Indonesia Timur dari Bali, dan itu dianggap itu adalah negara bonekanya Belanda. Nah, hal seperti itulah yang mencoba saya mencari literatur tentang saya. Karena banyak kan ada, kenapa kamu menulis tentang dirimu ya? Siapa yang menulis gitu? Saya harus menunggu siapa yang menulis tentang saya gitu. Iya kan? Ntar kalau ada yang tulis lagi tentang saya, ntar dibilang ini nggak representatif. Agak gitu. Pas menulis tentang saya, kok sok banget loh ya gitu. Agak gitulah. Tapi saya ingin mendengar dari Kak Hamidah sebagai antropolog yang sering juga meneliti di pesisir di Indonesia gitu. Oke. Kayaknya ceritamu yang punya sepeda terus belum dari rumput laut itu kayaknya bisa jadi novel tuh, Pak. Sudah aja diskusi nih. Belum selesai ini udah buku lagi. Ya, saya pikir menarik ya cerita Safar tentang pengalaman masa kecilnya, tentang hal-hal yang membuat dia merasa gelisah atau merasa terpanggil untuk menulis cerita tentang dirinya gitu.
ketika saya pertama kali diminta oleh Safar untuk menjadi editor dan membaca naskahnya, saya merasa kalau esai-esai Safar ini begitu personal. Safar bercerita tentang dirinya, tentang masa kecilnya, tentang keluarganya, tentang pengalamannya lahir dan tumbuh besar di laut gitu ya. Tapi kemudian dari cerita-cerita yang personal itu juga aku merasa kalau persoalan-persoalan laut yang Safar angkat ini menjadi persoalan yang lebih luas gitu, bukan sekadar pengalaman atau cerita hidup tentang Safar. Nah, ini yang ingin aku tanyakan nih sama Kak Mida nih gitu. Apa sih kesan pertama dari Kak Mida ketika baca esai-esai Safar? Pengalaman membaca dari buku Hidup Bersama Laut itu seperti apa, Kak? Oke, ini giliran. Thank you Kak Aang. Thank you banget nih sebelumnya udah diajakin. Ini repeat order ya. Oke, jadi Safar ini tuh sebenarnya ya, ini bisa dibilang saya melihat ini sebagai autoetnografi ya. Jadi tidak hanya sorry. Ke bawah terus. Boleh. Jadi ini sebenarnya teman-teman ini tuh apa ya, ketimbang esai yang ini kan bukunya tipis ya sebenarnya. Jadi bisa dibaca sambil lalu gitu. Nah, ini bisa disebut sebagai autoetnografi karena Safar sendiri kan lahir besar di pesisir seperti itu dan sebagai catatan autoetnografi karena dibilang autoetnografi karena Safar mengalami kan experiencing gitu. Jadi dan dalam proses experiencing juga dirimu ada distance kan sekarang pindah ke Jakarta ya. Jadi pada saat menulis tuh ada distance kan, recollecting memory, terus dan proses itu tergambar sebenarnya di sini gitu. Jadi kalau nanti teman-teman baca ini agak spoiler. Kalau nanti teman-teman baca ada beberapa yang mungkin bisa dibilang roaming atau juga ada jokes-jokes yang misalnya seperti ini. Oh, ya Banggai nggak terkenal karena mahasiswa Palu jarang demo gitu kan. Nah, bagi yang tahu konteks tuh karena kan coba deh kalau lihat di TV kan, ini mohon maaf ya kalau ada halo mahasiswa Makassar yang membaca bukunya Safar, memang di situ tersirat. Jadi selalu demo Makassar gitu kan, mahasiswa Palu mana gitu kan. Mungkin ini saatnya mahasiswa Palu, warga Palu. Nah, itu tapi refleksi ke beberapa kita ketemu kenalan juga baru beberapa tahun terakhir kan di 2023 di Atelier. Nah, terus itu buku yang siapa bilang Pelaut Mata Keranjang itu. Nah, terus pas saya tahu gitu, oh Banggai gitu. Karena kebetulan dari 2015 saya riset pesisir, saya lahir besar di Jakarta, tapi selama 10 tahun saya nggak tinggal di Jakarta. Saya benar-benar tinggal menetap di daerah-daerah tersebut sampai saya punya SIM A, SIM B di bukan SIM B, SIM C di daerah-daerah yang saya tempatin gitu. Saking lamanya di situ dan saya pernah ke Banggai gitu. Nah, pas dibilang Banggainya mana gitu, ternyata pulaunya Paisubebe. Teman-teman, Paisubebe tuh nggak ada di peta gitu ya. Jadi begitu dikasih besar itu baru ada tuh Paisubebe itu namanya. Jadi dari situ aja ke ibu kota Banggai dia 6-7 jam laut kan ya jadi naik dan pesawatnya juga baru ada kan tahun 2000 yang pesawat ke Luwuk Banggai dia itu kan juga baru-baru kan gitu, jadi terpencil sekali. Di situ saya penasaran gitu, kenapa ada orang anak Paisubebe bisa sampai ke sini gitu, ke Jakarta, dan proses itu yang membuat saya loncatannya nggak langsung ke Jakarta, tapi Safar mengalami dari Banggai, dia transit dulu di Makassar gitu. Dan itu selalu tuh sebagai Makassar itu kan kalau dalam geografis Indonesia dia tuh semacam pintu masuk ya untuk orang-orang yang memang mereka mau transmigrasi ke Jakarta atau migrasi ke Jakarta, mereka tuh nggak akan langsung ke Jakarta kecuali mereka itu punya semacam modal ini bukan hanya uang ya, tapi juga modal network gitu, jaringan, modal
modal temannya siapa gitu. Jadi sesuatu yang buat kita adalah oh ini bisa gitu melihat Jakarta dari handphone gitu. Tapi nggak semudah itu bisa mengakses ke Jakarta karena stereotip yang semenakutkan itu tentang Jakarta. Jadi Safar transit dulu di Makassar, terus dari Makassar ke Surabaya, dari Surabaya Jogja, dan itu teman-teman dan terakhir di Jakarta, dan teman-teman bisa membacanya di sini gitu. Dan ini bukan cuma sekedar cerita tentang laut ya, tapi lebih ke bagaimana Safar sebagai subjek yang mengalami ini, dia melakukan perpindahan. Jadi semacam pindah gitu lokasinya dari lokasi-lokasi, dan perpindahan itu bukan hanya perpindahan fisik ya, tapi karena ini autoetnografi, jadi teman-teman bisa merasakan bagaimana perpindahan itu juga mempengaruhi cara berpikir Safar, mengenali bahkan misalnya mandi itu, nah ada satu yang di sini kan berenang itu adalah mandi gitu. Nah itu perbedaan semantik yang dibawa karena dalam bahasa Indonesia yang baku, yang SPOK gitu, diucapkan di teman-teman di Sulawesi tidak SPOK, dan teman-teman misalnya di NTT dia tidak SPOK. Jadi susunannya agak terbalik gitu, tapi itu bisa dipahami. Nah Safar setelah melakukan perpindahan gitu, dia baru mengalami semacam pemaknaan baru dari proses semantik yang berbeda gitu. Jadi bukan hanya dan juga kritik-kritik personal ya terkait representasi dari apa sih manusia timur itu gitu. Yang saya membacanya lebih ke pertanyaan eksistensialismenya Safar sebagai yang lahir dan besar di Sulawesi Tengah, Sulawesi khususnya di tengah ya, di Banggai, di pulau itu di mana pulau yang nggak ada di peta gitu, benar-benar harus digedein. Oh ini ada nih pulau kecil banget cuma segini gitu, dan itu nggak ada di peta gitu. Jadi ya itu yang yang bukan hanya perpindahan fisik tapi juga yang berkaitan dengan kebahasaan, linguistik, semantik, dan juga internal Safar dalam melihat sosial bekerja khususnya di Pulau Jawa gitu. Jadi kesimpulannya karena saya juga melakukan riset itu, jadi melihatnya oh ya ini bukti bahwa ya, tadi Ang menyebut ya sebagai catatan yang sangat personal dan bisa bikin saya sendiri ketawa-tawa sih bacanya gitu, karena satir ya gitu, yang jauh, yang dianggap terbelakang, tapi sebenarnya punya banyak sekali pertanyaan eksistensialisme yang diajukan di autoetnografi esainya Safar gitu. Mungkin itu dulu. Oke. Tufar. Gimana nih? Udah pintar kan? Autoetnografi. Ya kan? Saya bisa jadi ini calon judul tesismu nanti. Ya, saya melihat memang seperti yang disampaikan oleh Kak Hamidah ya, bahwa esai-esai Safar yang personal itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang dekat dengan kita karena saya sendiri mungkin bukan orang yang tumbuh besar di masyarakat pesisir gitu ya, walaupun saya itu lahir di Pekalongan, dan Pekalongan itu salah satu kota pantura pesisir ya. Saya punya beberapa pengalaman masa kecil, misalkan pergi ke laut, bertemu dengan nelayan, beli ikan, kemudian naik kapal dan sebagainya. Itu membuat saya merasa cukup dekat dengan esai-esai yang ditulis oleh Safar gitu ya. Ada salah satu esai Safar yang menurut saya cukup menarik, itu adalah jangan buang sampah tambang di laut. Kenapa menarik? Karena menurut saya
Safar itu dalam menulis esai-esainya itu selalu jujur dan tidak mau menjadi semacam apa ya, pembela masyarakat pesisir gitu. Jadi walaupun Safar ini lahir dan tumbuh besar di keluarga pesisir gitu, tapi Safar tidak menempatkan dirinya sebagai seseorang yang berusaha membela masyarakat pesisir, tapi dia juga mengakui bahwa di masyarakat pesisir ada praktek-praktek atau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dalam kacamata kritis itu dianggap tidak menjaga lingkungan gitu. Misalkan Safar cerita tentang keluarganya yang makan ikan yang dilarang gitu ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan di rumahnya yang sebenarnya tiap hari mungkin masih buang sampah langsung ke laut dan sebagainya gitu. Artinya Safar di esainya itu bilang bahwa praktek membuang sampah di laut itu ya dilakukan oleh masyarakat pesisir, dilakukan oleh perusahaan tambang gitu. Dan menariknya adalah di esai itu Safar juga menyentil ketika beberapa waktu lalu di media sosial ramai karena di Kepulauan Halmahera rusak oleh perusahaan tambang. Itu orang-orang merasa berkepentingan untuk berbicara tentang itu gitu. Raja Ampat ya. Oh, Raja Ampat. Karena kata Safar nanti wisata Raja Ampatnya jadi rusak gitu. Nah, aku ingin tanya Mas Safar nih, sebenarnya di esai itu apa sih yang pengen kamu sampaikan, Far? Kemudian isu lingkungan dan laut ini kan sekarang menjadi isu yang dianggap penting gitu. Menurutmu bagaimana cara supaya isu lingkungan dan laut ini menjadi semacam isu bersama? Seperti buku disabilitas itu ya, isu bersama gitu ya. Saya itu melihat, jadi saya lahir di suatu masyarakat yang ada dua gitu. Masyarakat Bajo ini ada dua, yang nelayan tradisional, dengan yang satu ini membom ikan. Bom ikan ini jangan antar Ang bilang bagus jadi novel itu. Jadi saya mengakui bahwa jadi gini. Ini juga saya tuh masih menyaksikan bagaimana kakek saya itu sedih gitu ya. Kayak sedih dengan generasi angkatannya papa, yang mana mereka yang membuka keran-keran membom ikan itu. Di kampung itu kami dikenal dengan tukang bom. Bajo di Banggai Laut, di Banggai itu dikenal dengan tukang bom. Nah, itu yang menjadi juga saya menjadi insecure di hadapan orang Banggai, suku Banggai. Ketika saya berada di SMP, SMA, saya dikenal dengan orang Bajo, yang mana orang Bajo itu ada dua, tidak terdidik dengan tukang bom. Nanti belakang saja ini baru belakangan ada anggota dewan jadi dari orang Bajo, jadi seolah-olah mereka hebat gitu. Karena masyarakat orang Bajo banyak gitu, satu kampung satu dapil gitu. Nah, saya ingin bilang bahwa di kampung saya itu jadi gini, kita seolah-olah itu kalau orang lokal itu seolah-olah mereka menjaga lingkungan gitu loh. Misalnya kalau di kampung, kalau di hutan mereka juga penjaga hutan gitu. Di laut mereka menjaga laut. Di kampungku tidak gitu. Mereka hancurin dengan bomnya gitu. Itu kalau di Wakatobi itu kayaknya ada juga. Kemarin di NTT suku Bajo membom ikan tangkap gitu. Tapi kalau apakah ada yang tradisional mancing, ada, tapi yang merusak juga banyak. Mereka berkong kali kong dengan pol air. Kalau akan ada patroli, pol airnya ini pol airut, air dan udara, itu ngabarin si tukang bom ini untuk jangan pergi dulu ke laut karena akan ada operasi seperti itu. Terus masyarakat yang tidak punya kekuatan ya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi mereka hanya ya terima aja apa yang ada gitu. Nah, itu bergenerasi. Paman-paman saya ada yang tidak selamat,
mati di tempat. Saya itu pernah menyaksikan mayat karena bom ikan. Itu dia 3 hari atau 2 hari sudah terdampar di pesisir di pantai. Jadi waktu itu kata papa, Far, mau nggak kamu kita pergi ke belakang kampung, mayatnya Haji siapa gitu lupa itu sudah ditemuin gitu. Itu sekitar 20-30an orang, hanya saya anak kecil, dan kami itu tidak bisa nyandar ke pantai karena karena kencang kan, ombak kencang, nggak bisa nyandar lah gitu. Jadi kami harus di lautan, dan itu nyebrang, pada akhirnya berenang dari perahu sampai ke pantai. Sepanjang berenang itu semua minyak, dan itu minyak mayat itu tukang bom itu, dan jarak sekitar 2-3 meter itu baunya sudah kencang banget. Nah itu karena ada yang disabilitas, jangan lagi kamu suruh bikin novel gitu, disabilitas karena bom. Ada yang menyelam taripang di laut di Selat Makassar. Jadi kami di kampung kami itu tiap tahun paman-paman saya pergi merantau ke Makassar. Jadi di depan Makassar itu ada namanya Pulau Barang Lompoa. Nah, ada Barang Lompoa ini itu penghasil taripang, tapi mereka ini ngambilnya di Kalimantan, di selat antara Sulawesi dengan Kalimantan. Dan itu sekitarnya hampir 20-30 meter kedalaman air. Itu pulang-pulang mereka kram nggak bisa jalan, akhirnya disabilitas apa semua. Hal-hal seperti itu. Jadi saya tuh merasa bahwa orang asli suku begitu belum tentu menjaga di sekitarnya gitu. Mereka juga merusak. Atau misalnya juga asumsi orang bahwa laut adalah ibu gitu. Laut bisa menjaga. Oh enggak, laut juga merusak gitu. Laut bisa merusak. Paman-paman saya hingga sekarang nggak ditemuin karena ombak kencang gitu. Mereka nelayan melaut 2 malam, kembali udah nggak ada lagi, mereka nggak kembali lagi gitu. Atau waktu kemarin pulang kampung 2021 ya, itu sepupu saya di pulau itu nggak kembali karena ombak kencang. Hal-hal seperti itu. Jadi maksudnya meromantisasi laut ya boleh-boleh saja, tapi juga ada hal-hal yang juga merusak atau menghancurin manusia-manusianya di situ. Atau juga aku misalnya menyoroti misalnya gini, manusia pesisir misalnya. Kita juga banyak kampung yang tinggal di pesisir gitu. Tapi belum tentu mereka mencari atau sumber penghasilannya dari laut gitu. Misalnya suku Banggai itu di kampung, mereka tuh semua tinggal di pesisir. Tapi penghasilannya dari ubi, dari cengkeh, durian apa semua. Mereka berkebun. Nah, sementara Bajo ini itu mulai berangsur itu. Karena ikan sudah mulai susah dia dapat karena pemboman, karang-karang sudah hancur apa semua. Orang-orang Bajo itu sekarang sudah mulai menanam cengkeh. Sudah mulai berkebun. Bahkan pada suatu ketika 2019-18 ini orang-orang Banggai heran, kenapa ini orang Bajo sudah pergi ke Banggai bukan lagi bawa ikan tapi sudah bawa cengkeh. Nah, hal-hal seperti karena bisa jadi karena itu ikan sudah tidak ada, ombak sudah musim sudah tidak menentu apa semua. Jadi daripada mati di laut dengan banyak contoh, ya saya sekarang nanam cengkeh aja ya. Dan itu sudah bergulir Bapak. Tahun kemarin itu orang panen cengkeh banyak itu. Bahkan orang Bajo kalau musim cengkeh pergi ke
ke suku Banggai, kalau musim cengkeh itu jadi tukang panjat. Sekarang orang Banggai yang pergi ke suku Bajo untuk jadi tukang panjat. Jadi hal-hal seperti itu, kayak gitu. Enggak, tenang. Ya, saya rasa kalau di Twitter pendapat Safar ini jadinya unpopular opinion. Gitu. Jadi ketika banyak dari kita mengkritik tentang perusahaan tambang gitu ya, tentang limbah tambang yang dibuang ke laut gitu, tapi Safar juga mengingatkan kembali bahwa dari masyarakat lokal sendiri perhatian atau kepeduliannya terhadap laut, tentang lingkungan itu juga masih belum sadar itu, Far, ya gitu. Oke, sebelum aku tanya ke teman-teman, mungkin aku mau terakhir tanya dulu sama Kak Hamidah gitu. Esai-esai Safar ini kan memang cukup beragam ya tema dan topiknya, tapi seperti disampaikan jadi semacam refleksi atau pengalaman Safar yang berpindah-pindah dari Banggai ke Makassar, ke Jogja, kemudian ke Jakarta. Pengalaman-pengalaman itu yang kemudian Safar refleksikan lewat berbagai tulisannya gitu. Nah, dari beberapa esai itu menurut Kak Hamidah, esai apa yang paling menarik, paling berkesan atau paling penting? Semuanya dong. Ditanya mana yang Ini ini pertanyaan sulit sih, Ang, karena semuanya ini bagus. Safar tuh kok saya yang ditanya Safar. Sorry ya, ini ya kadang-kadang mohon maaf ya dialeknya keluar. Saya nggak bisa jawab sih karena Safar ini tim menarasikan, dia tuh membawa masalah tapi tidak menarasikan itu sebagai bentuk masalah gitu, kecuali pemahaman pun tidak harus memahami konteksnya, sebenarnya teman-teman bisa melihat itu sebagai sebuah masalah ya. Tadi kan terkait kenapa ruang hidup masyarakat pesisir itu kan semakin terhimpit ya. Teman-teman boleh cek pesisir itu, kantong kemiskinan ekstrim di Indonesia itu ada di pesisir. Kantong-kantong kemiskinan dan ekstrim ya itu ada di pesisir. Jadi segitunya gitu, segitu terbatasnya gitu. Dan apa yang membuat mata pencarian di pesisir itu terbatas gitu? Bayangkan pulau kecil dihantam ombak, habis gitu. Pulau kecil di hujan, diterpa siklon, banjir udah. Pulau kecil, pohonnya ditebang, longsor, udah habis. Gitu aja terus gitu. Ntar hidup lagi, gitu lagi, hidup lagi, gitu lagi. Belum kalau kita ngomong soal infrastruktur ya, nggak ada listrik di sana. Pulau Safar juga kayaknya baru-baru masuk listrik itu PSBB kan. Sekali lagi, nggak ada di peta itu PSBB ya gitu. Saking kecilnya, mungkin setitik itu dikasih PSBB itu. Nah, jadi di tengah keterbatasan itu gitu, dan mereka memang melihat laut sebagai berkah gitu. Dan kalau yang ini saya baca ini sebenarnya banyak tarik napas sih, karena karena memang teman-teman nanti bisa melihat di situ, segitunya ya, sebagai yang tinggal di kota kita taken for granted seafood kayak gitu, padahal mencarinya itu sulit gitu. Lobster itu mereka tuh harus nyelam 20 meter gitu. Itu pakai kompresor, dan kompresor itu merusak gitu. Teripang yang tadi Safar bilang itu, di Indonesia kan punya jalur teripang memang, dan teripang itu 1 kilonya kalau nggak salah sekarang 1,8 juta 1 kilo teripang ya. Itu nyelamnya mesti 20-30 meter. Emang mereka punya tabung? Nggak ada. Emang bos ikannya menyediakan? Enggak gitu. Nah, kenapa ada tuntutan itu? Iya, karena tuntutan itu datang dari masyarakat, dari industri yang memang ada tuntutan itu gitu. Dan di mana tuntutan itu hadir di menjadi semacam mata pencarian, bukan semacam ya, bisa dibilang satu-satunya mata pencarian masyarakat pesisir, karena mereka nggak punya keterampilan lain gitu. Terus kalau bilang ya bisa nanti keluar, misalnya masih orang Bajo keluar ke Banggai gitu, nggak semudah itu gitu, karena
ini juga terkait keterampilan, instrumen yang mereka miliki itu tidak sama dengan kalau dibilang orang masyarakat Banggai itu kan dia dibilang laut ya, darat ya, dia darat gitu karena dan kalau di Banggai laut makanya ada sebutan Banggai darat dan Banggai laut gitu. Nah Banggai laut ini mereka mengacu ke baju gitu. Itu tadi untuk yang terkait alternatif livelihood. Yang lain tuh terkait bom itu tuh emang sampai sekarang masih dan itu memang ya memang di backing sih sama ya itulah gitu, dibaca aja ya gitu. Ini online soalnya. Enggak. Ntar di-upload juga sih, nggak apa-apa. Nggak diedit. Baik. Iya memang itu nyata gitu, tapi yang disikat di lapangan kalau ketangkep itu nelayan kecilnya gitu kan. Nanti dia kalau masuk sel kan seminggu 2 minggu kan anak istrinya mau makan apa gitu. Jadi dan mereka dan itu dipelihara yang seperti itu tuh dipelihara agar industri tetap bisa mengonsumsi hasil-hasil dari laut, bukan hanya mengonsumsi ya, tapi juga itu kan bukan cuma untuk konsumsi makan ya, tapi untuk produk-produk kosmetik, kesehatan dan macam-macam seperti itu. Dan tadi terakhir terkait bom memang ya saya nggak mau bilang baju sebagai ininya ya, tapi memang baju bahkan ini karena saya juga riset di situ ya gitu kan, bahkan emang nelayan baju yang ngajarin cara membuat bom ikan itu gitu. Jadi transfer knowledge-nya terjadi, membuat bom ikan, membuat bius ikan. Bom ikannya tuh dari apa sih? Bom ikannya tuh dari ini teman-teman, dari pupuk tanaman. Ya, dari pupuk tanaman gitu. Disangrai dulu. Ya, itu memang NPK. Ya, betul, NPK ya tahu ya. Ya, dari si NPK ini gitu kan. Jadi dan kekuatannya itu bisa dimodif gitu. Mau kecil kah daya ledak, mau besar kah kayak gitu. Tapi kan kalau sudah habis dibom kan sudah mereka kemana lagi gitu. Dan mereka mengajarkan itu dengan apa ya? Oh, ini produk dengan kebanggaan, betul, seperti itu. Dan nelayan juga melihat bahwa ya karang itu sama seperti daun di darat gitu. Selama masih ada daun di darat, oh karang aman gitu. Jadi begitu, dan itu yang membuat dan alternatifnya bukan hanya bom ya, tapi juga bius ikan gitu. Dan itu memang orang baju. Dan mungkin salah satu yang menarik di sini adalah terkait tadi karena kita baru diterpa bencana ya yang di Sumatera gitu. Dan Safar menyebut smong di sini ya gitu. Nah, kalau teman-teman membaca ada knowledge yang hilang gitu di Banggai. Kenapa orang Bajo tidak bisa mengenali ada gempa gitu. Seperti yang dikenali oleh smong orang-orang di Simelu gitu. Kan mereka baru-baru gempa kan, pusatnya di Sinabang, baru 2-3 hari lalu di Sinabang gempa, dan mereka punya tradisi smong gitu. Jadi setiap kali gempa, dan itu tradisi yang jadi ibu-ibu melahirkan dan mereka mengasuh anaknya itu dibacakan smong seperti itu. Nah, ini kan berarti ada knowledge yang hilang kan, tapi di Simelu knowledge-nya masih ada tuh. Nah, ini ada knowledge yang hilang karena nggak mungkin orang Bajo nggak tahu nih cara mendeteksi gempa gitu, karena di situ kan daerah patahan ya, dia kan garis Wallacea. Wallacea itu kan dia garis yang memang itu patah garis itu gitu, sehingga flora faunanya pun sangat berbeda gitu. Jadi nggak mungkin tuh. Nah, pertanyaan saya sebenarnya salah satu yang menarik adalah kenapa knowledge itu bisa hilang gitu. Jadi bayangkan pas tsunami kemarin tuh, karena saya baru banget dari Simelu kemarin, jadi saya nanya ada berapa yang meninggal gitu, 0
tsunami yang meninggal pas di Simeulue. Meninggalnya itu dia karena gempanya, karena reruntuhan. Jadi 0 korban jiwa gitu. Bayangkan segitunya ya yang bisa dicegah apabila knowledge itu masih ada. Nah, berapa banyak knowledge yang hilang gitu dan tidak ada yang merekam. Nah, kalau Safar misalnya bisa merekam itu, karena siapa lagi yang menulis kalau bukan saya, nggak mungkin Aang kan yang suruh nulis gitu kan. Jadi jadi Safar sendiri gitu dan dia yang bertanggung jawab menulis melacak kembali si knowledge ini di mana gitu sehingga kerugiannya itu nggak bisa dituliskan sih berapa banyak gitu. Jadi knowledge yang orang Bajo membaca, bahkan orang Bajo bisa melihat ini akan hujan nih gitu. Di sana hujan tapi sini nggak hujan, aman aja. Misalnya jarak berapa, oh aman kok gitu. Atau dia akan hujan dalam beberapa jam, itu bisa tuh. Enggak akan hujan sekarang, tapi mungkin dalam 1-2 jam akan hujan gitu. Nah, knowledge itu masih ada. Tapi knowledge misalnya kebencanaan itu yang yang kemana dan mungkin next bisa dipanjangin kali ya gitu. Itu dulu, thank you. Ya, saya pikir menarik ya tentang knowledge atau kearifan lokal yang hilang ini gitu terkait kesadaran terhadap kebencanaan atau tsunami di Banggai gitu ya. Jadi PR Safar gitu karena nggak mungkin saya, benar kata Kak Hamidah gitu, karena nanti saya nggak representatif ya. Oke, teman-teman, sesi tanya jawab saya buka. Silahkan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya ke Safar atau juga ke Kak Hamidah juga boleh, silahkan. Atau ke Hambali juga. Oke. Oke, ya terima kasih atas kesempatannya. Halo, nama saya Vivi. Saya guru yang mengajar di Kepulauan Seribu di Pulau Harapan dan kebetulan saya tertarik sekali sama apa yang Mas Safar tuliskan ini dan Mas Safar ceritakan karena memang kehidupan pesisir itu adalah mayoritas ya di Indonesia, tapi sayangnya sangat termarginalkan hidupnya kita itu. Jadi sebagai contoh di Kepulauan Seribu sendiri walaupun masuk ke wilayah administrasi Jakarta, tapi baru 2001 itu kan lepas ya jadi ini otonomi daerah, jadi kabupaten sendiri dan baru tahun 2009 atau 2010 pulau kami ya itu dapat listrik. 2009 atau 2010. Jadi sekitar baru 15 tahun yang lalu dapat listrik itu, dialiri listrik dan kita punya ini sekolah aliyah itu ya SMA itu juga baru hitungan kurang dari 10 tahun juga, 5 tahun mungkin ya di pulau kami ya gitu. Dan itu yang memang jadi geliat ya dari tiap daerah di mana termarginalkannya itu daerah pesisir itu yang sangat menyedihkan padahal itu adalah mayoritas dari daerah kita gitu loh karena kita terlalu terfokus sama daerah daratan gitu dan kita ngumpulnya di daratan gitu bahkan ada yang sampai kayak misalnya saya update status pergi ke sekolah naik kapal gitu kayak mereka kayak wah keren ya ke sekolah naik kapal ya. Padahal di banyak realita di Indonesia itu orang-orang naik kapal gitu. Jadi dan itu yang tidak terkuak ya karena memang balik lagi banyak yang tidak dialiri listrik bahkan sampai sekarang dan sinyalnya juga yang buruk di sana gitu. Nah, coba mungkin Mas Safar bisa sedikit share atau Mbaknya juga bagaimana ini ya geliat dari pembangunan di Banggai itu mulai ada misalnya dari listrik yang ada di sana terus dari sekolah SMA, SMP itu udah ada berapa apakah udah mencakup ke semua daerah atau bagaimana gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mau langsung dijawab? Bisa. Silakan. Don, sorry Don, ini ke bawah Don. Jadi saya tuh punya teman dan nanya, Far, di kampungmu ada ATM nggak?
Jadi ada Aku orang, nebak ini. jadi ada jadi ada teman dia nanya, Safar di Bangga ada mesin ATM nggak? Saya bilang ada gitu. Nah itu karena konsep dia ya gitulah. Jadi Bilang aku yang nanya. jadi di buku sini sebenarnya apa Encik Vivi ya. Jadi kamu di kampung itu kalau guru itu namanya Encik. Itu sudah ditulis oleh siapa? Oleh banyak sejarawan itu. Salah satunya Adan Belapian gitu. Bagaimana kita melihat laut itu bukan lagi sebagai hal yang biasa, bukan lagi hal yang ya sumber kehidupan gitu, cari uang di sana gitu. Jadi yang saya bilang yang di buku sini saya menyebut laut itu seolah-olah jadi bahan romantisasi aja gitu, kayak tadi naik kapal, wih naik kapal bagus ya gitu, wih apa coba kamu putar lagunya siapa gitu, lagunya Banda Neira gitu ya, dengan mungkin seperti itu gitu. Kalau di Bangge sebenarnya mungkin kalau kita membanding-bandingkan ya, jadi kami itu di Sulawesi berasa beruntung dibandingkan di Maluku, khususnya Maluku Utara, khususnya ada namanya Kabupaten Kabupaten Pulau Taliabu. Ya. Itu mereka tuh lebih dekat ke Sulawesi daripada ke Ternate. Dan mereka banyak sekolah ke Sulawesi. Untuk pendidikan itu kami lebih baik lah. Nah, kebetulan bapak saya itu kepala sekolah. Saya kaitin dengan kami tadi, apakah ilmu Bajo. Saya itu dilarang berbahasa Bajo di rumah. Nah ini saya ceritakan. Karena kami tadi di awal Bajo itu punya insekuritas yang berlapis. Saya sempat bicara dengan Hamba Ali bahwa kamu tinggal di kabupaten dengan kota itu berbeda rasanya. Jadi untuk menjangkau Jakarta, saya itu harus melewati lapisan yang banyak. Untuk saya ini sama loh dengan kalian. Gitu. Memang itu tidak perlu berarti kamu minder dong. Itu secara tidak sadar ada gitu. Karena sosial, masyarakat sosial. Jadi saya dengan teman-teman Banggai itu tiba-tiba sudah insecure berhadapan dengan teman-teman Banggai gitu. Suku Banggai ini yang ada di Kabupaten Banggai. Karena kemungkinan karena tukang bom, logat kami berbeda dengan logat orang Banggai. Kalau bapak itu dia bilang jangan kalian pakai bahasa Bajo karena kalian tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi gini. Jadi teman-teman saya, saudara-saudara saya yang bahasa Bajo itu gagap berbahasa Indonesia kalau sekolah. Makanya kami dipaksa jangan berbahasa Bajo. Kamu berbahasa Indonesia. Nah, saya adalah korban dari itu dan saya mempelajari bahasa Bajo itu dengan sendiri. Pergi dengan teman-teman Bajo, memaksa untuk belajar sendiri. Begitupun kakak saya, begitupun adik saya. Adik saya bisa bahasa Bajo nanti pas jadi bidan di kampung Bajo. Sebelumnya dia nggak bisa bahasa Bajo, hanya paham. Nah, di Sulawesi Tengah itu, di Bangga itu, SD setiap kampung ada, setiap pulau ada. Setiap dulu ada namanya sekolah satu atap. Iya. Jadi SD, SMP ada gitu. Ini itu rata-rata di pulau kayaknya kayak gitu. Ada ya. Ada. Nah, saya ceritakan bagaimana saya mendaftar jadi anak SMP ya. Jadi suatu ketika saya lulus lah SD. Kebetulan ada paman jauh tapi kamu kenal. Itu dia dari laut mau pergi ke Pulau Kasuari. Ini kalian bayangkan aja lah ya pulaunya gitu ya. Jadi kata bapak, Far, kamu pergi ke pelabuhan, itu ada pamanmu pergi ke Kasuari. Kamu sekolah di sana. Begitu cara
bapak untuk saya sekolah SMP, karena di kampung saya itu tidak ada SMP, tapi SMP yang kalau sekolah kalau ujian harus pergi ke kabupaten, dan ijazahnya itu ada dua, ijazah swasta dan ijazah tempat kita ujian gitu di kabupaten. Nah, kalau yang ini yang di Pulau Kasuari itu SMP yang baru berdiri negeri. Jadi cara bapak begitu. Situ seolah-olah ngusik. Jadi hanya dua pakaian aja gitu. Dengan pakaian SD gitu. Jadi untuk dipakai di masa ospek. Belakangan sih sudah ada SMA di kepulauan apa semua. Saya bukan intinya belakangan sudah membaik, terus kita kan punya banyak cahaya itu kan, matahari gitu ya, panas gitu. Nah, ada beberapa pulau kami itu punya tenaga surya, tenaga solar ya. Itu ada di sini itu. Tapi belakangan ada PLN yang harus menggunakan minyak gitu. Sayang aja itu, padahal kalau menggunakan semua tenaga surya itu lebih bagus gitu ya. Dan melimpah listriknya. 2 tahun lalu ada paman saya tiba-tiba dia dikirim ke Jakarta untuk belajar listrik karena dia menjaga tenaga listrik. PLTS. Ya, PLTS itu. Sebenarnya pembangunan kita itu Encik Vivi gitu ya. Itu pembangunan kita masih pembangunan darat gitu. Kemarin ada teman saya yang pentas dia membantu masyarakat di Pulau Pramuka dengan sampingnya Pulau Pramuka Pulau Panggang ya. Ya. Itu mereka ada festival Barayan Ibu Mariah di situ. Dia kata teman saya itu Bang David, dia bilang, saya pulang dulu ke Jakarta. Terus anak-anaknya di situ protes, kok pulang ke Jakarta, kan kamu juga Jakarta di sini. Kalau orang Kepulauan Seribu juga nggak mau bilang kita mau ke Jakarta, kita maunya ke darat, ke kota. Gitu. Soalnya ini kan juga Jakarta gitu. Juga Jakarta. Jadi orientasi darat kita itu memang sudah mengakar sejak lahir gitu aja poinnya sih. Iya, mendingan ngomong darat atau kota. Iya, karena itu perhatikan aja pembangunan di Pantura. Ya, pembangunan di Pantura, pesisir Pantura. Bagaimana masyarakat pemerintah melihatnya gitu. Masalahnya pemerintah itu kalau mau membangun pesisir seolah-olah jadi bagus ketika pakai beton. Seolah-olah pesisir bisa dibangun dengan pakai beton. Padahal beton itu mudah diterpa oleh gelombang. Misalnya begini. Di Palu ya, di Palu kalau hutan mangrove-nya tidak ditebang, bisa saja tsunami tidak terjadi karena bisa ditahan oleh mangrove. Tapi sepanjang pesisir Palu itu, Teluk Palu itu mangrove dijadikan beton apa semua. Orang bilang pantai, padahal sudah beton semua itu. Akhirnya pas ada tsunami hancur semua. Padahal kalau ada mangrove dibangun, ya tapi kan mangrove menurut pemerintah tidak bagus gitu, tidak indah gitu. Banyak nyamuk juga apa semua. Jadi pembangunan kita bukan hanya dalam sejarah itu sudah banyak terlihat bagaimana kita istilahnya dalam belapian memungungi laut, dari cara berpikir kita, hidup kita, terus pembangunan kita gitu. Ya gitu sih. Mungkin Kak Mida bisa menambahkan. Bagaimana? Pembangunan di pesisir. Timpang. Itu tadi Safar sudah banyak menjelaskan ya, memang timpang sekali karena kerangka berpikirnya kan memang ngambil dari darat ya, dan juga itu kan internal. Saya melihat ya di pemerintahan ya mentalitas yang digunakan adalah mentalitas
ya harus diakui ya, Indonesia kan negara bekas jajahan ya, mentalitas negara jajahan dan mendikotomi orang darat, orang laut gitu. Kita nggak melakukan itu karena memang kita lahir besar di kota gitu. Tapi yang pesisir gitu itu akan lahir tuh orang darat, orang laut seperti itu. Dan pembangunan yang tadi dibilang mengganti mangrove dengan beton itu kan sebenarnya juga terjadi ya itu terjadi di darat gitu. Coba lihat aja, kita tuh nggak bisa gitu. Kayaknya gatel gitu. Kenapa nggak tanah kosong tuh ditanam pohon gitu kan? Gatelnya tuh bikin kontrakan, bikin parkiran, bikin rukonya juga nggak ada yang nempatin. Jadi tempat hantu gitu ya. Iya, sarang walet, bagus sarang walet ya gitu. Kalau ada waletnya kan, Jakarta mana ada gitu. Jadi tempat hantu, sarang hantu, kayak gatel gitu kan. Biarin aja, biarin. Kenapa gitu kan? Kagak, nggak bisa gitu. Jadi mentalitas itu yang ya udah ganti mangrove dengan beton gitu. Dan tadi yang Safar bilang banyak orang tua yang memang melarang anaknya berbahasa daerah itu saya temuin. Jadi di generasi-generasi yang baru memang generasi baru tuh artinya generasi yang di 1-2 generasi di bawah saya itu udah nggak bisa lagi bahasa daerah karena memang ada perlakuan ya tadi itu dikotomi orang darat orang laut gitu. Pada saat mereka menggunakan bahasa yang sangat laut, sangat identitas dengan dirinya, itu ada semacam jarak gitu dan jarak itu yang membuat mereka sosial rekognisinya itu tidak ada. Jadi sosial rekognisi itu untuk apa sih? Itu bukan hanya untuk di sekolah gitu, tapi untuk pekerjaan, untuk apa gitu. Nah, sedangkan narasi yang berkembang sekarang adalah bahasa daerah itu ditingkatkan lagi gitu. Oke, itu bagus gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan bahasa asing gitu? Karena kan yang seperti tadi Safar jelaskan, ini teman-teman yang di pesisir ini kan starting point-nya beda gitu. Jadi privilege yang dipunya juga beda karena ya gimana orang sekolah aja satu atap ya gitu. Terus belum lagi emang ini banget sih, chaos banget sih kalau ngomong soal laut gitu karena dengan negara kepulauan di Indonesia gitu. Tapi yang kita kenal dari laut tuh ya cuma romantismenya aja, senja indah gitu kan, anak senja gitu. Kita nggak punya tuh pemahaman betapa struggle itu gas hidup di laut. Orang laut tuh memang segitunya gitu. Pada saat mereka transmigran tuh, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain paling jadi buruh panggul gitu kan. Untuk yang bisa sekolah itu harus ada harus ada penerjemah kultural. Penerjemah kultural itu artinya Safar artinya itu ada yang bawa Safar misalnya di Jogja ada yang nampung kayak gitu. Itu tuh itu nggak mungkin tuh tiba-tiba bisa. Kalau kita nih misalnya teman-teman gini, udah punya duit tinggal klik tuh kemana ke Taliabu nyampe gitu. Kalau tahu Taliabu gitu. Tapi orang Taliabu kesini nggak ada ceritanya tuh kayak gitu. Jadi nah ketidaksadaran itu yang membuat kita sangat berpikir mindset dan juga yang membuat kita mindsetnya sangat darat ya dan itu terlihat gitu terinternalisasi dalam program pembangunan yang sangat fisik karena pembangunan kan nggak cuma fisik ya tapi juga pembangunan yang non fisik gitu tapi nggak ada ceritanya pembangunan non fisik karena itu nggak bisa di dalam indikator pemerintahan tuh itu nggak bisa diukur gitu nggak jelas nanti pertanyaannya kemana gitu dan itu yang pada akhirnya ya nggak nyampe gitu selain memang ya nggak ada catatan ya intinya yang Safar lakukan memang adalah kan memperbanyak catatan gitu memperbanyak catatan tentang pesisir itu sendiri di mana catatannya kan sangat sedikit coba list deh siapa sih yang sastrawan yang menulis husu tentang laut gitu paling 1-2 ada tapi dia punya background misalnya pelayaran tapi itu juga nggak terkenal di pentas gitu biasanya terkenal sangat lokal ya kayak gitu jadi sedikit itu dan yang
sesedikit itu dan setidak dirayakannya gitu. Tapi Banggai sekarang Banggai itu punya ini festival Banggai ya, festival sastra Banggai gitu, dan itu kan mulai tuh menggeliat gitu kan. Tapi sebelumnya ya enggak sih, laut ya memang sesenja itu gitu. Ya udah romantis aja di laut gitu. Nggak tahu tuh laut tuh sebenarnya mencekam dan seram gitu. Wah, sekarang musim hujan apa semua di Pulau Iya. Harapan. Beberapa minggu lalu udah ada aktif kelihatan ketinggian. Ya, mungkin aku sedikit elaborasi ya. Dibanyakin ya. Bagaimana kerangka berpikir darat ini juga saya rasakan sebagai masyarakat pesisir Pantura. Di Pekalongan seperti yang teman-teman tahu itu sering terjadi banjir rob, di mana permukaan laut itu sekarang naik ke daratan gitu, dan kampung kakek nenek saya itu jadi salah satu kampung yang sekarang itu terendam air laut, dan orang-orang di sana sudah satu persatu mulai meninggalkan kampung tersebut gitu, karena sudah tidak layak lagi untuk ditinggali. Dan solusi yang dihadirkan oleh pemerintah gitu, oleh pemerintah kota atau provinsi ya sama ya dengan kerangka berpikir darat, yaitu darat itu dengan membangun tanggul dari beton seperti itu, tapi tidak ada upaya untuk misalkan membangun menanam pohon mangrove dan sebagainya gitu. Bahkan saya sempat baca itu salah satu program pemerintah ya dari Jokowi yang mungkin juga dilanjutkan oleh Prabowo itu mau bikin dinding itu kan, Great Walls ya di pesisir pantai Pulau Jawa gitu. Jadi memang cara berpikir darat ini masih sangat dominan, dan itu juga terekam melalui bahasa gitu. Ini Safar juga sudah bahas juga di bukunya gitu. Kenapa namanya Kepulauan Seribu gitu, kepulauan gitu. Kenapa namanya Kepulauan Nusantara gitu. Dari bahasa saja sudah menunjukkan kalau kerangka berpikir kita masih berbasis daratan. Itu mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Pak Irsyad atau Pak Doni dulu, silakan. Sweet juga boleh. Atau nanti gantian. Dua. Langsung dua aja dia. Iya, dua. Iya. Ini mungkin tantangan ya, kayak buat Safar gitu. Peradaban dunia itu kan dimulai dari orang-orang laut sebetulnya ya. Kayak tanpa adanya pelayaran gitu dari satu pulau ke pulau lain nggak akan ada peradaban gitu. Ya. Jadi sebetulnya bisa dilacak dari mana awalnya peradaban darat disebut lebih modern ketimbang peradaban laut. Itu satu. Itu mungkin PR Safar. Terus PR kedua adalah ada banyak sekali, kayak tadi Safar ngomong soal pembuatan kacamata yang lokal buat nyelam. Itu kan sebelum ada kacamata renang tentu pengetahuan itu udah ada gitu ya. Dan banyak hal-hal lain, mungkin sebelum bom juga itu juga bisa dilacak gitu. Kenapa akhirnya ada bom? Siapa yang menggagas dan mempopulerkan dan pada akhirnya menjadi satu identitas tersendiri, padahal identitas itu nggak pernah ada gitu. Harusnya ya. Selain itu aku pikir tantangan lainnya mungkin selain ngasih tahu bahwa peradaban dimulai dari laut dan segala pengetahuan lokal yang sekarang sudah hilang, hal yang nggak kalah penting mungkin bagaimana cara menyadarkan atau mengkampanyekan lah misalnya. Orang-orang laut ini juga punya isu sendiri dan hampir sama semua isu yang lain gitu ya. Cara pandangnya selalu pakai cara pandang yang dominan, kayak yang dominan di sini orang darat akhirnya pakai cara orang barat dan segala macam. Dan nggak pernah ada darat. Iya, orang darat. Sama kayak bikin jalan rem misalnya, orang normal yang udah bikin aja rem tapi nggak melibatkan disabilitas dan segala macam. Aku pikir hal itu yang bisa diangkat juga. Banyak PR ya. Itu aja sih. Terima kasih.
Makasih Kak. PR ini dari Doni. Tulis PR. Oke, makasih. Pertama-tama saya pengen bilang terima kasih dulu nih sama Safar ya, sudah menulis ini ya. Soalnya saya ingat gini, waktu saya ke Jakarta, saya nggak pernah, dan di sastra ya, waktu itu, saya sebenarnya pengen banget kampung saya itu diangkat di dalam novel. Dulu ada keinginan begitu, karena kayaknya kok nggak ada yang ngomongin kampung saya gitu, di Kalimantan Selatan ya. Sampai satu saat, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, Raudal Tanjung Banua, mungkin ada yang pernah baca bukunya. Itu dia bikin, saya lupa judulnya, kota-kota apa gitu ya, kota-kota kecil apa gitu. Dan di situ pas saya baca ada kampung saya dia tulis. Wah itu luar biasa senangnya gitu. Wah ada orang yang nulis ini gitu kan. Ya harusnya kan saya berpikir pada saat itu ya kalau nggak ada orang yang nulis kenapa nggak gua aja yang nulis kan gitu ya. Nah jadi mungkin satu saat ada orang di kampung kamu atau orang sekitar situ gitu ya. Satu saat dia datang kemana dan baca buku ini, saya kira senangnya minta ampun. Karena seperti yang tadi diomongin ya soal dominasi pusat gitu atau darat, memang menguasai banyak bahasa atau pengalaman-pengalaman kita gitu sehingga kita merasa tidak terwakili dengan semua dominasi itu. Nah, hal-hal semacam ini saya kira apa yang dilakukan Safar tuh emang harusnya kita rame-rame kerjakan gitu ya. Oke, itu pembukaannya ya. Saya pengen nanya, bukan pengen nanya, sekaligus sharing ya soal tadi ya, soal yang diangkat oleh Mida, soal pengetahuan yang hilang, pengetahuan lokal yang hilang gitu. Soal merasakan tanda-tanda alam. Saya kira tadi saya lihat ada juga yang ditulis oleh Safar di bagian berapa gitu yang meraba angin apa gitu ya. Satu hal mungkin ya saya nggak tahu gitu gimana orang di Sumatera gitu ya Semilu bisa merasakan tanda-tanda tsunami gitu kan. Dan mungkin itu di suku-suku Bajo mulai hilang tuh kan atau mungkin sudah hilang ya. Satu hal yang saya pikir sangat khas ya dalam pengetahuan lokal kayak begitu adalah mereka kan tidak memiliki alat spesifik ya, tapi alatnya kan adalah pengamatan sendiri dan tubuh ya. Nah, saya nggak tahu nih sebagai orang laut yang tadi Safar bilang, saya lupa berenang tuh kayak gimana kan. Itu tuh memang persis kayak begitu saya kira ya pengetahuan lokal itu, karena menyatu dengan alam gitu kan, sehingga alatnya memang tubuhnya ya kan. Nah tapi ketika alam dan tubuh kita itu terus menerus berjarak gitu karena kehidupan kota dan seterusnya ya, kita sebenarnya nggak bisa lagi mengetahui itu. Ketika tubuh di semakin menjauh dari alam gitu, tubuh nggak bisa merasakan tanda-tanda alam lagi karena itu pengetahuan hilang gitu. Nah saya nggak tahu pengalaman Safar mungkin bisa dielaborasi di bagian itu ya. Kadang-kadang kalau kelamaan di kota bahaya Pak. Jangan-jangan ada masih gitu di kalangan suku atau orang-orang tertentu gitu ya yang mungkin masih menyimpan pengetahuan itu di tubuhnya. Meskipun ya itu harus dikorek sih, tugas etnografi adalah mengorek itu kan. Jangan-jangan dia masih tersimpan di tubuh orang-orang itu. Cuman tidak lagi bisa keluar gitu karena bahasanya udah dikooptasi kan. Tapi tubuhnya masih mengingat, gue sih percaya itu. Nah, bahkan ada beberapa, satu hari gue ketemu ada teman gitu. Lu tahu nggak Sat? Di daerah Jawa Barat ini ada semacam kelompok gitu yang memang
apa ya, menjaga titik-titik tertentu agar Jawa ini tidak hancur. Ya itu kan pengetahuan mistik kita sebut ya oleh orang kota ya. Tapi bagi mereka itu bersifat sangat tubuh gitu. Mereka bisa merasakannya. Ya cuman kan kita nggak tahu, sehingga kita menyebutnya mistik gitu ya. Padahal mungkin mereka melihat sesuatu yang kita nggak lihat. Nah, saya pikir pengetahuan lokal tuh pasti ada urusannya sama tubuh nih. Cuman seringkali ya nggak tahu ya gitu gimana. Nah mungkin Safar bisa, jangan-jangan lu punya Far, cuman terlalu banyak di Jakarta gitu, sorry ya. Balik lagi. Oke, Safar mau jawab? Kak Hamida dulu. Sabar dulu. Oh, Safar dulu. Sabar dulu lah. PR-nya kan sabar ya tadi ya. Kan bisa deg-degan nih. Sebenarnya kalau peradaban, bisa saja peradaban dimulai dari laut. Sebenarnya itu kalau teman-teman baca, kok lupa judulnya itu. Dia terbit di KPG, seri sejarahnya itu. Nusantaria itu sebenarnya bukan itu bukan judulnya, tapi bagusnya si editor memberikan nama itu. Jadi bagaimana dia menjelaskan masyarakat Asia Tenggara itu sebenarnya terhubung dari bahasanya, bahasa Lima di Taiwan dengan Lima kita di sini sama gitu, Austronesia lah. Nusantara itu adalah Austronesia. Soalnya bisa jadi itu adalah peradaban awal kita dan dimulai dari situ. Karena kalau kita melihat benua besar, Asia besar dengan Australia itu kan terpisah. Sulawesi dengan benua Asia besar dengan benua Australia itu kan terpisah. Di garis Wallace itu. Siapa yang bisa, bagaimana cara orang-orang tua kita dulu itu, nenek moyang kita bisa menyeberang dari benua Asia besar ke Sulawesi, terus pergi ke Maluku, Papua, baru lalu turun ke Australia gitu. Ini panjang kalau dengan One Piece ini dikaitin. Soalnya mau tenggelam dunia One Piece. Kacamata renang saya mungkin ada kaitannya juga dengan orang-orang Bugis gitu ya. Di 10 tahun terakhir perahu kami itu, perahu bajo itu sudah tergantikan. Perahu itu kami menyebut sampan, kecil, bodi, agak-agak besar sedikit. Nah sekarang ada perahu yang namanya Depa. Itu mereka mengambil ya gini. Kalau tradisional perahu yang sering dipakai itu kan landasnya itu kan harus pohon yang kuat. Pohon kuat taruh di bawah baru disusun dengan ini. Sekarang mereka menggunakan papan kecil pun bisa. Itu mereka meniru nelayan dari Filipina. Jadi mereka bilang ini perahu dari Filipina. Dan bikin tingkat kelajuannya cepat. Kalau biasanya perahu-perahu yang tradisional kita pergi ke tempat tengah laut sekitar 2-3 jam, itu hanya butuh 1 jam. Saya lupa namanya, DP. Itu misalnya ada agak kental itu cara penyebutan. Dan mereka bilang itu adalah dari perahu dari Filipina. Saya ingin bilang bahwa orang-orang Bajo ini juga punya kepekaan dan punya cara cepat untuk beradaptasi. Misalnya ini tidak menguntungkan bagi mereka bisa bersiasat untuk menggantikan itu. Dan itu hal biasa dan bahkan dulu kalau ada namanya lepa, kalau orang Bugis dia pakai layar tanjak, kalau orang Bajo tidak pakai layar.
Dia hanya perahu besar, terus ada atapnya dari rumbia apa semua. Dan mereka tidak seperti orang Bugis yang pergi menyeberang jauh ke lautan besar. Mereka itu hanya datang ke pesisir-pesisir kecil. Kalau ombak sudah tenang, mereka menepi di situ, di hall-hall, di selat-selat kecil. Nah, belakangan negara muncul, negara ya, teritorial muncul, akhirnya dipaksakan untuk pergi ke pantai larinya ke darat, dan hasilnya seperti saya, tinggal di darat. Dan itu kalau disebut apakah ada pengetahuan lokal, sebenarnya mungkin masih ada gitu. Dan tidak ada yang menuliskan itu gitu. Saya harus pulang harus pulang gitu, untuk menulis itu gitu. Karena selama apa yang saya tulis ini adalah memori-memori kecil saya, bukan memori-memori orang tua saya atau kalau seandainya saya bisa nulis tahun 2009, 2008 di saat kakek saya masih hidup, dan bisa saja menghasilkan banyak gitu. Banyak tulisan. Saya itu pernah menulis di SMP, ada kami tugas di bahasa Indonesia, kami disuruh untuk menulis sejarah kampung. Itu kelas 2 SMP. Jadi kami suruh waktu libur diminta kalian nulis sejarah kampung. Jadi saya tuh masih ingat kakek waktu masih sudah tidak bisa jalan baik gitu. Nanya. Kayak etnograf gitu. Kakek, saya bukan kampung kakek, tete itu ini awal mula ini kampung bagaimana gitu. Jadi dibilang mereka itu bersaudara itu naik perahu dari Morowali. Morowali itu yang sekarang lagi ribut-ribut loh. Ini nggak nonton berita deh ini. Morowali Sulawesi Tengah, tempatnya nikel sekarang itu loh. Nikel yang udah hancur. Nah, dari situ mereka berlayar di zaman Jepang, bahkan kemungkinan mereka lari gara-gara pada saat Jepang, karena mereka diminta untuk baris berbaris. Dia masih hafal bagaimana tentara Nippon meminta mereka berbaris, terus pergi berlayar ke Banggai. Dan ya apalagi ya, cerita kakek. Nah itu sih, saya masih ingat bagaimana menanyakan proses sejarah kampung gitu, karena tugas sekolah gitu. Sebenarnya kayak tadi yang dibilang semong ini agak aneh juga di kita ya. Maksudnya ada kata semong yang jelas itu bisa menggantikan kenapa ada tsunami begitu kan. Tsunami kan bahasa Jepang, ya kan? Ada kata semong itu loh, yang bisa yang mirip, yang sama artinya gitu. Kenapa kita nggak gunakan semong gitu? Kemarin sih waktu acaranya Raisa Kamila itu, ya kemarin kan dia menyebut ada kata apa? Nuraga ya. Nah itu sebenarnya pengen ngobrol juga waktu itu. Ada kata semong di kampungnya dari Aceh di Semeru itu yang bisa kita pakai daripada tsunami gitu. Nah politik bahasa ini kadang-kadang kita perlu kencangin lagi gitu. Maksudnya kenapa kita pakai tsunami gitu kalau ada semong gitu. Hal-hal seperti itu sih. Kalau macam tadi Pak Irsyad bilang senang dengan kampung, saya salah satu orang yang mencari tentang Banggai itu susah gitu. Saya harus cek di itu, teman-teman sejarawan kalau ngecek di Dipler itu harus kalau di dipler.nl gitu. Iya. Nah, Banggai kan muncul itu kata kunci. Nah itu banyak sumber situ, tapi Indonesia nggak ada gitu. Terakhir Pak Susanto Judi, sejarawan UI, itu menulis dia kolaborasi dengan sejarawan Palu menulis tentang sejarah Banggai, kerajaan Islam Banggai. Tapi itu kan menurut saya terlalu bukan saya gitu, bukan
orang kata Pak Arsad bukan menubuhnya saya gitu, bukan saya dengan Bangga juga berbeda gitu. Saya ingin menulis hal-hal yang kecil yang tidak ditulis oleh sejarawan zaman dulu apa semua gitu. Sebenarnya ada penulis dari Banggai namanya Ernie Alajai. Dia beda kecamatan dengan saya. Nah, dia suku Banggai. Novel-novelnya dia itu masih berkait dengan pesisir, berkait dengan Cengkeh yang menang KSK kemarin yang 2021 ya. Teteruga itu tentang Cengkeh, tapi dia latarnya itu fiksi ya dia tidak menyebut Banggai, tapi itu topografinya Banggai dan Maluku gitu. Apalagi ternyata saya baru tahu Pak Arsad dari Kalimantan. Kalimantan Selatan nih. Saya memang dari awal berniat menulis itu bukan untuk saya tuh mau menulis tentang orang-orang yang tidak pernah baca buku itu, Pak. Itu poinnya. Jadi misalnya buku saya ini, misalnya ada orang yang tidak pernah baca buku sama sekali, itu tujuan saya. Orang ini harus baca gitu. Bukan orang yang rajin baca buku malahan ini. Orang yang tidak pernah baca buku sebelumnya, saya ingin dia yang baca buku itu. Makanya kemarin ada 2 orang, ada Bang Rendra dia tinggal di Jogja, tapi dia berasal dari Bungku. Bapaknya berasal dari Buton. Satu kampung dengan kakek saya, Kampung Siompu namanya di Buton, di Kepulauan Buton di Sulawesi Tenggara. Dia bilang, "Far, ini bukumu saya cari-cari nggak ketemu. Ternyata anakku yang baca." Itu tujuan saya itu. Anakmu yang baca gitu. Yang nggak pernah baca, yang nggak suka baca sebelumnya, tapi pas lihat, oh ini buku ini kayaknya ringan dibaca, gitu tujuan saya, Pak. Jadi pada saat misalnya ada teman dari Bangga yang baca dan sebelumnya tidak pernah baca buku, itu semoga itu tujuannya itu. Gitu. Kak Hamidah mau menambahkan? Banyak dulu nih, tapi banyak. Yang pertama tentang melacak sejak kapan sih sebenarnya peradaban laut itu ada gitu, dan kemudian itu PR kata aku. Itu PR. Safar ya. Safar. Kemudian terkait itu hilangnya pengetahuan lokal yang ada di masyarakat gitu, apakah mungkin dalam penelitian kami dia juga pernah mencari tahu tentang itu, pengetahuan lokal yang ada kemudian perlahan hilang, tapi mungkin masih ada masyarakat atau orang-orang sebenarnya masih mempertahankan itu gitu di masyarakat Sulawesi dan sekitarnya. Ya, oke. Makasih Kak. Jadi saya akan ini ya, khusus untuk yang sebutannya itu displaced knowledge. Jadi knowledge-nya itu mungkin kalau dibilang hilang juga kurang tepat ya, tapi knowledge-nya itu misalnya displaced itu artinya dia berpindah atau knowledge-nya tidak hadir lagi entah kemana, tapi masih ada di situ, cuma dia nggak timbul aja di permukaan. Nah, emang ada teori yang bilang knowledge itu kan ketubuhan ya, jadi tubuh kita menyimpan pengetahuan, tubuh manusia juga menyimpan trauma. Apapun itu disimpan pokoknya di tubuh manusia gitu. Tapi pas waktu ke Simelu saya jadi ingat gitu, mereka keluar dari Simelu, tapi mereka punya pengetahuan lokal tentang mana nih gempa yang akan ada tsunami, mana gempa yang bukan tsunami. Itu keluar dari Simelu pun mereka bisa mempraktekkan itu gitu. Ternyata jadi timbul pertanyaan lanjutan gitu. Lantas bagaimana knowledge ini bisa diinternalisasi dan mungkin bisa bisa disimpan menjadi bentuk-bentuk pengetahuan yang dari pengetahuan menjadi bentuk praktik ya gitu, menjadi bentuk praktik dan itu diadopsi bersama seperti itu. Nah, tentang laut ini kan sesuatu yang sebenarnya kabur ya, karena nggak ada itu gitu. Kita kalau ngomong kebencanaan apalagi ya gitu. Ya salam gitu, bendera putih. Tapi laut juga kurang lebih kayak gitu karena tidak ada itu gitu. Nah, misalnya yang di Semong tuh ini mereka tuh kurang lebih tuh kata-katanya kayak gini, kalau ada gempa
Jadi pas yang tsunami itu kan dia ada gempa, terus tsunami yang di Aceh ya itu gempa, terus air laut kan surut jauh. Nah saat air laut surut jauh tuh ikan-ikan kan menggelepar. Nah orang tuh malah ke pantai ngambilin ikan gitu. Nah di orang Simbelu tuh enggak, mereka tahu oh air laut surut jauh gitu, mereka nggak ke pantai ngambilin gempa, tapi mereka cepat ke atas ke bukit gitu, dan itu ternaknya juga diambil digotong, dan karena di bukit itu mereka juga berkebun ya, selain nelayan mereka juga berkebun, jadi mereka punya rumah-rumah gubuk gitu, jadi aman tuh gitu. Nah bayangkan misalnya itu tuh dipunya juga di daerah-daerah lain itu pasti ada gitu. Nah itu yang knowledge-nya tuh jadi pertanyaan itu displace kan gitu. Tapi knowledge tentang tadi bom ikan gitu itu ternyata udah ada lama banget gitu dari zaman reformasi itu orba-orba itu udah ada beberapa peneliti-peneliti itu udah ada yang menuliskan gitu. Tapi mulanya bukan dari bom ya. Karena bom yang modern itu kan dia dari pupuk. Pupuk kan juga zaman itu kan bisa dibilang produk orba ya gitu, jualannya mereka gitu. Sehingga ya teman-teman ngobrol sama petani tuh, petani-petani kecil pasti keluhannya tentang pupuk gitu. Karena pupuk itu pupuk bahkan menentukan harga diri itu. Tapi itu beda bahasa. Nah di nelayan ya ikan dan rumput laut misalnya dan komoditas lain yang menentukan harga diri. Nah, knowledge si bikin ikan, bius ikan gitu. Bius ikan tuh dari tanaman-tanaman tertentu itu yang dari tanaman tertentu, termasuk salah satu itu jenis mangrove ya. Itu ada yang dibikin. Nah, itu tuh knowledge-nya masih ada gitu. Nah, apakah dengan bagaimana caranya? Karena bisa jadi misalnya Safar balik ke Paisu Bebe nih. Kalau dibilang Banggai itu artinya Banggai ya. Kalau Bajo itu mereka nggak dibilang Banggai. Kampungnya Safar kayaknya lebih disebut sebagai Bajo ya. Karena nggak mau, bukan Banggai kan, orang Safar sendiri kan. Jadi, nah pun misalnya balik ke Bajo nih, atau balik ke Paisu Bebe gitu, atau Masonit gitu. Itu kalau apakah dirimu akan melaut lagi gitu kan? Pertanyaannya itu gitu kan, apakah akan menyelam lagi mencari rumput laut yang jatuh itu. Rumput laut harganya lumayan sih sekarang, apalagi dia sekarang sudah ada beberapa praktek untuk harga ada added value dari si rumput laut. Nah itu yang membuat apakah dengan dengan misalnya tubuh berpindah gitu, dan itu akan membuat pengetahuan menjadi hadir lagi gitu. Tapi intinya dengan memindahkan si pengetahuan itu ke dalam buku next misalnya ya gitu. Saya mewakili hamba. Terima kasih. Sama-sama. Ya memindahkan itu gitu. Nah ini kan akhirnya pengetahuan ini nggak displace lagi kan, udah ada nih diinternalisasi, tinggal kitanya membaca atau kagak nih gitu kan. Jadi ya udah nanti mau diadopsi sama bukan adopsi nelayan Kepulauan Seribu kayak nelayan Filipina kayak Mindanao kayak ya untung yang mengadopsi itu gitu. Jadi proses transfer ini yang ini ya bisa disebut sebagai reproduksi pengetahuan ya, itu yang penting agar yang tercecer ini, yang tadinya displaced itu tercecer itu tidak hilang gitu. Walaupun hanya bentuknya kecil aja, bahkan kalau dibilang baju mana nih gitu, oh baju Banggai laut kayak gitu, karena mereka orang Bajo sendiri juga ada ini ya, ada stereotip mana Bajo yang baik, mana Bajo yang mana Bajo yang tukang bom gitu. Jadi tapi memang karena kan suku-suku di Sulawesi kan yang terkenal banyak ya, ada Buton, Bajo, Bugis, Mandar gitu. Dan memang dari semua itu kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mengerjakan konservasi, itu yang paling sulit diedukasi memang orang Bajo sih gitu. dan saya nggak nyangka juga, saya kira Safar Banggai aja ya, itu Paisu Bebe ternyata Bajo. Wah kan. Dia mau
mau belajar bahasa Bajo ke aku yang nggak hafal banyak kata-katanya. Sebenarnya di kemarin waktu ngeriset cengkeh di Perpusnas di zaman Orde Baru itu, saya tuh menemukan ada tumbuhan ikan dan itu orang Bajo di NTT. Aduh, ditanya orang Bajo itu memang Orang Bajo jangan ke Kepulauan Seribu. ada Bajonya. Enggak. Oh. Jangan. Masa ada orang Bajo di Kepulauan Seribu? Enggak, ada yang Bugis. Bugis ya? Oh. Bugis. Aman gak aman? Amin. Jadi waktu ngeriset itu cari-cari bahan, pas lihat orang Bajo ngabong lagi gitu. Dan itu di NTT. Padahal kan di NTT itu ada satu kampung. Jadi kalau mereka memancing 6 bulan, 6 bulan berikutnya itu harus tidak ada lupa di kampung mana itu. Jadi karena untuk memulihkan laut, sasi ya? Ya, jadi sasi, kayaknya sasi ya. Jadi 1 bulan, 6 bulan melaut, di area itu, di 6 bulan berikutnya tidak boleh melaut. Itu dijaga. Nanti 6 bulan berikutnya lagi baru bisa diambil. Nah, kayaknya ilmu-ilmu seperti itu harus diterapkan di orang Bajo. Memang bandel banget. Jadi bahkan bapak saya itu karena dia terdidik, artinya maksudnya dia kuliah, kepala sekolah, jadi pengawas guru SD TK di kabupaten, itu biasanya didengar oleh orang di situ, dihargai lah, maksudnya bilang apa sih akan didengar. Tapi ini tukang bom ini itu bapak nggak berani itu tegur, takut duluan mereka, takut duluan. Pada suatu ketika ada di kampung kami itu sempat clash dengan orang. Jadi kami itu jadi kami orang Bajo menyebut diri kami itu bukan orang Bajo. Itu sama. Ada tanda apostrof di atas tapi bukan sama ya. Sama. Jadi kami itu menyebut diri kami itu orang sama. Jadi kalau di jejak sejarah itu orang di zaman kolonial menyebut Bajo Samal, suku Sama, suku Bajo, suku Bajau, kayak gitulah. Pada suatu ketika, dan orang luar dari suku Sama itu disebut Bagai. Jadi kamu misalnya suku Buton, kami menyebut kamu tuh suku Bagai. Ya. Apapun sukumu, di luar sama itu adalah Bagai. Aneh banget. Nah, sementara saya itu di daerah saya itu ada suku Bajo, suku Buton, khususnya suku Siompu. Siompu itu bukan Siompu. Suku Buton, suku Siompu itu adalah pulau Siompu. Ada satu kampung, itu satu suku. Namanya suku Kain Bulawa. Di kepulauan Buton. Nah, saya itu kalau ada di suku Bajo, masyarakat Bajo itu bilang ini sapar dari Buton. Woi, anak Buton. Gitu ya. Kalau saya pergi ke suku Buton di masyarakat kakek saya, ini suku Bajo ini tukang bom ini. Kayak gitu. Jadi dalam di mana saya pernah krisis identitas gitu. Nah, ini suku apa gitu. Nah, pernah suatu kejadian kampung kami itu ada satu orang yang tukang minum itu pergi ke acara di kampung sebelah. Ini nggak usah kebayangkan Roni lagi ya, mau bayangkan novelku yang berikut kemarin ya. Jadi dia tukang minum gitu, dia dihajar ini di kampung sebelah. Balik pergi ke kampung kami, dia membawa nama suku Bajo. Suku Bajo dihina-hina di kampung sana. Ya, tersulutlah emosi nih. Kami bawa kapal pergi ke kampung situ dan bawa bom. Sumpah bomnya. Kau tahu nggak jerigen besar itu yang orang-orang kalau di SPBU bawa nyaris sampai kayak gitu. Kami bawa. Mau perang. Mau dengan kapal-kapal. Kebetulan waktu itu Bapak masih punya kapal. Kami nyebrang pergi dan itu ibu kota kecamatan kami. Karena orang-orang di sana sudah tahu kami akan datang, itu dihalangi di pelabuhan. Dan ya mereka bilang jangan apa semua. Intinya nggak jadi lah. Pokoknya intinya di situ nggak jadi. Tapi sudah siap untuk mau bom kampung itu. Saking bandelnya itu.
perang. Misalnya siasatnya ini tukang bom supaya mereka nggak ditangkap. Misalnya polisi datang nih, pol air datang. Polisi kan gampang dimanipulasi juga kan. Mereka itu kan suka tuturuga, suka penyu. Mereka datang ke kampung kami itu hanya nanya apa? Ada penyu. Wah, orang Bajo, kamu minta apa? Mereka layani. Supaya jangan Dilarang bom. Jangan dilarang bom. Mereka pergi atau bahkan sudah siapkan penyunya itu. Kadang-kadang ya bir sudah disediakan. Jadi bir bintang itu ada di kampung ya. Di kampung itu masuk itu. Ya, masuk itu. Tidak hanya cap tikus. Bir bintang itu ada di sana. Itu disediakan semua. Itu cara di kampung untuk nyogok gitu. Jadi ini satu. Cumi asin. Ini satu. Ada orang bilang orang lokal itu bodoh misalnya. Waduh jangan. Mereka lebih pintar daripada kita. Pintar bersiasat apa semua. Bisa itu yang saya bilang tadi. Ada polisi datang, disiapkan semua. Juragang ikannya tersantai gitu. Datang polisinya datang. Waduh, itu aman banget. Rapi. Itu kalau mereka sudah menyembunyikan bomnya itu rapi, itu polisi nggak bisa geledah. Kamu geledah pun kamu yang mati. Kamu mati. Jadi cara masyarakat di kampung itu untuk bisa bersiasat apa namanya punya cara tersendiri. Tapi ya gitu deh. Belakangan kalau generasi papa saya itu adalah generasi yang dimana mereka berani pergi ke sekolah. Jadi suatu ketika papa, jadi dulu ada namanya sekolah pendidikan guru pak ya, pada saat ya. SPG. Jadi angkatan dia sederajat dengan SMA. Pergi ke Luwuk. Jadi Luwuk itu dulu kabupaten, kami Penggela itu belum menjadi kabupaten. Nyebranglah ke Kabupaten Banggai, ibu kota Luwuknya itu. Jadi paman saya yang sepupunya papa itu bilang, ngapain kamu pergi sekolah? Nanti ujung-ujungnya melaut juga. Nah, generasi papa ini sekitar 4 atau 5 yang berani pergi ke sekolah secara berangsur dari papa ke kami. Terus kemarin gara-gara buku ini saya jual buku ini, teman-teman di Gorontalo nyapa gitu, Kasafar gitu. Saya mau beli bukunya Kasafar masih ingat namanya Awal. Siapa nih Awal gitu. Enam Awal kan di dunia ini banyak gitu kan. Kamu siapa? Awal Kasafar. Ya Awal kan banyak gitu. Saya Awal di Pos BB. Nah, ternyata Awal ini dia semester 5 di Gorontalo. Padahal waktu 5 tahun lalu dia baru SMA. SMP kalau nggak salah. Ini tiba-tiba sudah kuliah apa semua. Nah, generasi ini sudah, dan mereka pasti tidak akan melaut lagi. Kalau ditanya, apakah Sapar pergi ke melaut? Tidak. Tidak. Saya aja naik motor situ sudah masuk angin gitu. Apalagi melaut, memancing 3 jam. Orang memancing kan lama kan? Iya. Trauma mandi. Gini, nunggu ikan itu butuh kesabaran gitu. Jangan yang bayangkan siapa? Kakek tua ini si Hemingway. Ya gitu lah. Itu Hemingway kan romantisasi dia. Nah, dia mancing sekali bikin novel ya. Udah. Oke. Safar waktu itu upload di media sosialnya cerita tentang Maluku. Katanya Ambon itu bukan Maluku. Habis itu dia diserang orang-orang Maluku sampai diteleponin. Ini habis ini nih videonya diupload, diserang sama orang Bajo ini. Kamu hina-hina orang Bajo ya? Bro, karena
masalah ini kebetulan juga akan saya upload ini ya. Jadi masalah saya kan berdasarkan buku yang saya baca gitu, saya ulas gitu, bahwa Ambon zaman itu belum bagian dari Maluku. Maluku awal itu adalah Ternate, Tidore, Makian, Bacan, empat itu. Itu orang menyebut empat itu Maluku gitu. Datanglah kalau si Belanda ini tinggal di Ambon, menguasailah ini Maluku ini. Dia bawalah nama Maluku itu di Ambon. Tersebarlah. Jadi Maluku bukan hanya di Ternate tapi juga di Ambon sampai ke Kei. Nah, NTT itu dulu bagian dari Maluku. Iya, NTT itu jadi ada dua tahap misalnya. Ada Maluku sempit, Maluku sedang, dan Maluku luas. Nah, Maluku sempit itu yang 4 tadi, yang Maluku sedang itu sampai Maluku Ternate sampai ke Maluku Ambon, Maluku luas itu sampai ke NTT. Bisa jadi, ini asumsi dasarku, bisa jadi karena penguasaan juga dari Ternate menguasai Banggi juga sampai menguasai Ternate NTT juga. Beberapa logatnya kan itu sama. Yang siapa itu Ami Award bilang itu suku bahasa daerah itu. Kan ngomong kosong tuh. Ada bahasa daerah Indonesia Timur nanti. Nggak ada bahasa daerah Indonesia Timur gitu. Secara logat iya gitu. Nah, kayak gitu sih. Ya, tidak terasa sudah jam 6. Mungkin kalau nanti teman-teman masih ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Safar setelah diskusi kali ini. Kesimpulan saya diskusi kita hari ini daging semua. Dan kosong. Seperti kata Kak Hamidah, semua esai-esai Safar Nurhan ini penting. Jadi buat teman-teman yang belum baca atau belum beli, silakan dibeli. Mumpung masih masa PO, murah, cuma 55.000. Karena Safar ini menulis sendiri, menerbitkan sendiri, dan menjual sendiri. Jadi silakan teman-teman beli. Mungkin sedikit terakhir ya. Waktu saya ngedit tulisan Safar, aku bilang, Far, coba tambahkan esai-esaimu, kata dia. Jangan, Ang, nanti aku mau tulis jadi novel. Kayaknya cerita tentang bom laut itu bakal jadi novel. Sebenarnya sudah jadi. Sudah jadi. Udah draft pertama. Ini menuju draft kedua. Oke. Kalau gitu aman ya. Aman. Tinggal tulis. Oke. Jangan malah jadi penulis lah. Oke, kita tunggu novel Safar, tapi sekarang kita rayakan dulu buku esainya Hidup Bersama Laut. Tepuk tangan buat Safar dan Kak Hamidah. Terima kasih banyak teman-teman. Mari kita foto bersama. Itu ya. Iya. Terima kasih Kak. Thank you juga. Thank you Safar. Terima kasih Safar. Terima kasih Ang. Teman-teman boleh baris di sini ya, mau di sana.